Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan lanjutkan kembali cerita kita tentang seluk-beluk perjalanan bumi sepanjang masa, dari awal sampai sekarang hingga lenyap, episode kedua. Langsung saja kita masuk ke topik. Waktu menuju pukul 5 pagi, yaitu 2,3 miliar tahun yang lalu, bumi tiba-tiba memasuki zaman es. Pada saat itu, Bima Sakti bertabrakan dengan galaksi kecil lainnya, dan ketika kedua galaksi bertabrakan, sejumlah besar materi terkompres bersama dan menghasilkan banyak supernova. Supernova ini, seperti matahari yang sangat terang, berusia singkat dan meledak dalam waktu puluhan juta tahun. Begitu meledak, menghasilkan sinar gamma yang kuat dan memancar bumi. Sejumlah besar uap air di atmosfer mengembun membentuk awan. Dan setelah awan menghalangi sinar matahari, bumi mulai mendingin. Untungnya permukaan bumi membeku dengan cepat, sehingga memastikan makhluk-makhluk di bawah es itu bisa terus bertahan hidup. Pada saat itu, bumi pada dasarnya berupa air, tidak ada daratan. Setelah lingkungan semakin ekstrim, secara bertahap menjadi sulit bagi banyak kehidupan primitif dengan satu fungsi untuk bertahan hidup. Misalnya segala sesuatu yang bergantung pada fotosintesis untuk hidup, sulit untuk bertahan hidup lagi karena tidak ada sinar matahari. Nah, untuk menghindari diri dari kepunahan, makhluk-makhluk primitif ini melakukan hal yang sangat aneh, yaitu banyak makhluk primitif dengan fungsi yang berbeda mulai bergabung menjadi kehidupan kompleks multifungsi yang dapat bertahan hidup. Apa maksudnya? Artinya saat itu bumi tertutup es. Fotosintesis pun tidak berguna lagi, tetapi cyanobacteria ini bergabung dengan beberapa organisme yang dapat bertahan hidup di lingkungan yang gelap. Makhluk-makhluk yang hidup di lingkungan yang gelap ini memiliki fotosintesis, dan meskipun mereka tidak berguna, tapi yang penting ia dapat bertahan hidup. Ketika suatu hari matahari muncul lagi, dia akan menjadi organisme yang bisa bertahan hidup dalam kegelapan dan berfotosintesis. Tentu saja, banyak ahli yang percaya bahwa kombinasi fungsi makhluk semacam ini bukan karena mereka merasa ingin melanjutkan fungsi ini, lalu bergabung dengan mereka, tetapi murni disebabkan saling memakan. Artinya, begitu masuk ke zaman es, maka tidak ada makanan untuk dimakan. Jadi terjadilah kanibalisme antar organisme. Akibatnya gen mereka menyatu. Misalnya setelah saya makan ganggang hijau biru, maka saya akan memiliki kemampuan untuk berfotosintesis, dan gen saya juga telah berubah. Dengan cara ini, banyak ahli biologi percaya bahwa salah satu prasyarat untuk evolusi biologi adalah bencana. Ketika terjadi bencana, banyak fungsi mulai bergabung, kemudian terjadi evolusi. Di penghujung video nanti, saya akan memaparkan tentang beberapa bencana lain, dan Anda akan mendapati bahwa setiap kali ada bencana di bumi, akan muncul spesies baru, dan setiap kali ada bencana, akan muncul sesuatu dengan tingkat yang lebih tinggi. Kita sekarang tidak bisa melihat evolusi manusia, sangat mungkin karena kita belum mengalami bencana kepunahan sesungguhnya yang menghancurkan. Jika kita menemuinya, mungkin akan bisa langsung melihat proses evolusi, dan bentuk kehidupan baru yang dihasilkan oleh fusi atau penggabungan itulah yang disebut eukariotik, yaitu kelompok makhluk hidup yang memiliki organel yang dilapisi oleh membran. Eukariotik ini 10.000 hingga 1 juta kali lebih besar dari prokariotik, yaitu kelompok makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Eukariotik lahir pada zaman es, yaitu pukul 5 pagi. Waktu menuju pukul 7 pagi, yaitu 1,8 miliar tahun yang lalu. Sebuah benua terbentuk di bumi yang disebabkan oleh aktivitas magma di bawah tanah. Benua ini adalah superbenua Nena, terkesan seperti gabungan dari Arktik, Greenland, dan Amerika Utara sekarang. Tak lama setelah lahirnya benua Nena, lahirlah benua lain yang disebut benua Columbia, dikenal juga dengan nama Nuna dan Hudson Land, merupakan salah satu superbenua purba. Sebenarnya, benua di bumi kadang terpisah kemudian bergabung lagi, berpisah lagi lalu bergabung lagi, terus-menerus secara tidak menentu dalam proses perubahannya yang tiada henti. Secara aktual, di bumi kita sekarang hanya memiliki 2 superbenua, yaitu Afro-Eurasia atau disingkat Afrasia atau Eurafrasia dan benua Amerika.
Artinya tiga benua Eurafrasia, Eropa, Asia, dan Afrika ini terasa seperti tiga daratan, tetapi mereka adalah satu inti, dan begitu pun dengan dua benua Amerika juga satu inti. Waktu menuju ke pukul 10 pagi, yaitu 700 juta tahun yang lalu, Bima Sakti kembali bertabrakan dengan asteroid, menghasilkan ledakan bintang dan sejumlah besar supernova. Sama seperti terakhir kali, bumi memasuki zaman es lagi. Tapi bedanya dengan yang terakhir kali adalah ledakan bintang kali ini tidak begitu serius. Jadi supernova tidak sering meledak, tetapi hanya ledakan sesaat dan meledak lagi. Lalu apa yang akan terjadi? Bumi membeku dan mencair lagi, membeku dan mencair lagi. Dan karena pengulangan tanpa henti seperti inilah yang membuat makhluk-makhluk bumi punah dan terlahir kembali, punah lagi dan lahir kembali dalam proses evolusi yang cepat ini. Karakteristik terbesar dari evolusi pada periode ini adalah peleburan organisme bersel tunggal. Hasil dari peleburan mereka kemudian berubah menjadi organisme multiseluler. Dilihat dari waktunya, hasil peleburan dari pukul 10.00 hingga 10.10 dalam periode singkat 10 menit dari organisme uniseluler berubah menjadi organisme multiseluler. Organisme multiseluler jauh lebih besar sekitar 1 juta kali dari organisme uniseluler. Organisme multiseluler pada waktu itu sebagian besar adalah Provifera atau bunga karang atau spons. Spons di sini bukan alat cuci piring ya. 10 menit kemudian atau pukul 10.20, yaitu sekitar 580 juta hingga 600 juta tahun yang lalu, bumi sekali lagi memasuki zaman es pendek. Setelah itu, muncullah makhluk bernama ubur-ubur trilobita. Saat itu ubur-ubur dan trilobita sangat besar seperti payung dengan diameter lebih dari 1 meter. 10 menit berlalu menuju ke pukul 10.30. Terjadi keajaiban di bumi, yaitu ledakan Kambrium. Dalam 10 juta tahun yang singkat ini, yaitu dari 10.30 hingga 10.32, hanya dalam tempo 2 menit ini, muncul 35 film makhluk hidup sekaligus di bumi dalam waktu singkat. Sejauh yang diketahui, saat ini ada 34 film di bumi. 6 film telah punah, artinya total ada 40 film makhluk yang pernah eksis di bumi, termasuk 35 film yang lahir dalam tempo 2 menit itu. Dengan kata lain, nenek moyang hampir semua hewan lahir dalam waktu 2 menit, dan kondisi ini tidak dapat dijelaskan dengan teori evolusi. Darwin sendiri juga mengaku bahwa teori evolusi tidak dapat menjelaskan ledakan Kambrium, tapi bisa dijelaskan dengan kreasionisme, yaitu kepercayaan bahwa manusia, kehidupan, bumi, dan seluruh jagat raya mempunyai asal-usulnya secara ajaib yang dihasilkan oleh campur tangan adikodrati suatu keberadaan yang maha tinggi yang umumnya disebut Tuhan. Anehnya, kreasionis menyerang evolusi dengan pandangan ini. Lalu apa sebab utama ledakan Kambrium dari pandangan arus utama ilmiah saat ini? Menurut persepsi mereka, tidak semua hewan meletus dalam 2 menit, tetapi lingkungan dalam 2 menit itu sangat cocok untuk menghasilkan fosil. Jadi fosil yang kita gali atau temukan sekarang berasal dari masa itu, tetapi tidak diketahui mengapa fosil cocok untuk bertahan hidup pada waktu itu. Belakangan ada yang menemukan sebabnya, mengatakan bahwa mungkin pada saat itu, fisik setiap orang sangat cocok untuk fosil yang mengandung kalsium atau fosfor yang jarang terkandung di masa lalu. Jadi tepat pada saat itu muncullah sejumlah besar fosil sesaat setelah ledakan itu. Tapi bagaimanapun, termasuk kita manusia, nenek moyang semua mamalia, reptil, amfibi, dan burung lahir pada pukul 10.30. Dan sosok makhluk ini adalah ikan bertulang sejati. Fosil ikan bertulang sejati ini juga telah ditemukan di Kunming, Tiongkok, 530 juta tahun yang lalu. 20 menit berlalu menuju ke pukul 10.50, kepunahan massal pertama. Bahkan sebelum ledakan Kambrium, beberapa ledakan supernova juga menyebabkan kepunahan banyak makhluk di bumi. Tapi mengapa tidak disebut kepunahan massal? Karena tidak banyak makhluk pada waktu itu, dan setelah ledakan Kambrium, beragam jenis makhluk hidup pun muncul di bumi, dan berbagai kepunahan sejak itu kemudian disebut kepunahan massal. Kepunahan massal pertama terjadi pada pukul 10.50. Bumi tiba-tiba menjadi dingin, dan separuh kehidupan dalam ledakan Kambrium punah.
Namun kepunahan ini tidak berarti bahwa setengah dari filum hilang, tetapi tersisa beberapa filum. Filum adalah sistem klasifikasi makhluk hidup. 70 juta tahun kemudian berlalu, atau pada pukul 11.00, terjadi kepunahan massal lainnya yang merupakan kepunahan massal kedua. Kepunahan massal kali ini memusnahkan hampir semua kehidupan laut, tetapi pada saat yang sama, ikan mengembangkan sistem paru-paru dan dapat menghirup udara luar. Jadi lahirlah makhluk amfibi. Namun sebab kepunahan massal kedua tidak diketahui, kehidupan laut mengalami krisis besar. Dalam situasi krisis ini, kawanan ikan pun seakan berpikir, saya tidak bisa hidup di laut lagi. Lalu secara tiba-tiba seketika muncul paru-paru dan bisa bertahan hidup di darat, tetapi juga tidak bisa keluar dari air sepenuhnya. Jadi terkadang harus kembali ke air dan terkadang naik ke darat. Artinya selalu ada evolusi setiap kali terjadi kepunahan massal. Seakan semua proses ini memang telah direncanakan, hanya saja manusia tidak mengetahuinya. Amfibi paling awal yang ditemukan sejauh ini Ichthyostega, yaitu salah satu vertebrata berkaki 4 pertama dalam catatan fosil. Ichthyostega memiliki paru-paru dan anggota badan yang membantunya melewati perairan dangkal di rawa-rawa. Jadi amfibi telah berevolusi selama 30 juta tahun kala itu. Pada 11.05 atau hanya berlalu 5 menit, yaitu 320 juta tahun yang lalu, Ichthyostega sepenuhnya keluar dari air. Lalu lahir reptil tertua bernama Hylonomus. Reptil pertama yang hidup di darat, memiliki bentuk seperti kadal dengan panjang sekitar 20 hingga 30 cm dan sekarang sudah punah. Fosilnya ditemukan di Kanada. 10 menit kemudian atau 60 juta tahun silam, pada pukul 11.15, terjadi kepunahan massal ketiga dan itu juga yang paling parah. 96% kehidupan laut punah, 70% makhluk hidup di darat punah. Namun dinosaurus muncul tak lama kemudian setelah kepunahan massal berakhir pada pukul 11.20. Dinosaurus sebenarnya adalah kadal yang tiba-tiba berdiri tegak dan berjalan dengan 2 kaki. Tapi entah mengapa muncul tangan kecil juga. Fosil dinosaurus paling awal yang ditemukan sejauh ini adalah Eoraptor yang ditemukan di Argentina. Eoraptor berjalan dengan 2 kaki, panjang sekitar 1 meter, omnivor atau pemakan segalanya, dan memiliki 5 jari. Telapak tangannya mirip dengan manusia, makhluk yang lahir bersamaan dengan dinosaurus mamalia atau binatang menyusui. Mamalia paling awal yang ditemukan sejauh ini Hadrocodium, ditemukan di Yunan, Tiongkok pada tahun 1985. Wujud dan bentuknya seperti ini, besarnya hanya seukuran peniti atau seukuran setengah jari. Makhluk yang imut sekilas tampak seperti anak anjing atau tikus yang baru lahir. Tubuhnya kecil memang, tapi kepalanya sangat besar dengan volume sepertiga dari tubuhnya. Jadi dalam kepunahan massal ketiga, banyak spesies musnah tetapi melahirkan 2 evolusi, yaitu mamalia dan dinosaurus. Waktu menuju pukul 11.30, yaitu 30 juta tahun setelah munculnya dinosaurus, terjadi kepunahan massal keempat sekitar 200 juta tahun yang lalu. 75% spesies punah. Tapi kepunahan massal ini ternyata tidak berdampak pada dinosaurus. Sebaliknya justru memusnahkan semua pesaing dinosaurus, yang kemudian menghasilkan kekuatan dan kemakmuran dinosaurus yang tak tertandingi. Sebabnya tidak diketahui, mengapa hanya memusnahkan pesaing dinosaurus. Sebenarnya dinosaurus adalah sejenis naga yang unik. Pada saat itu, masih ada naga lain. Naga lain yang berupa makhluk mirip kadal. Mereka bukan golongan dinosaurus, tapi makhluk-makhluk itu dimusnahkan dan hanya tersisa dinosaurus yang bertahan. Wujud mereka terlihat sangat mirip dengan dinosaurus, tetapi entah mengapa hanya dinosaurus yang masih hidup kala itu. Waktu menuju ke pukul 11.50 atau telah berlalu sekitar 160 juta tahun, yaitu 65 juta tahun silam. Sebuah asteroid dengan diameter sekitar 10 km tiba-tiba menghantam Meksiko. Ini adalah kepunahan massal kelima. Selama kepunahan ini, dinosaurus baru sepenuhnya lenyap dari muka bumi. Kepunahan keempat sebelumnya tak satu pun dinosaurus yang musnah, dan kepunahan massal kelima kalinya semuanya musnah, seakan disiapkan untuk kepunahan mereka. Nah teman-teman,
Sampai di sini dulu episode kedua kita. Nantikan sambungannya pada episode terakhir. Terima kasih atas perhatiannya.